Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa arsyadana ila siratikal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa kallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Wa qala fi ayatil ukhra wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atu ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه أما في ثلاثة موات فلا يذكر أحد أحدا. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. معاشر المسلمين والمسلمات, jamaah sidang salat subuh Masjid Imam Bonjol, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah hidup di atas dinul Islam, dan semoga Allah membimbing kita mati di atas dinul Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah minta kepada kita, jangan sekali-kali kalian mati, kata Allah. Artinya bukan kita tidak boleh mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap pribadi manusia, setiap pribadi yang bernyawa, dha'iqatul maut, pasti akan merasakan semuanya masalah kematian. Tapi yang Allah minta, jangan sekali-kali kalian mati kecuali mati dalam kondisi membawa dinul Islam. Maka sering-seringlah berdoa kepada Allah, doa yang diajarkan sama Nabi Yusuf, tawaffani muslima wa alhiqni bis-salihin. Ya Allah, ya Rabb, matikan aku dalam kondisi membawa dinul Islam dan kumpulkan aku bersama dengan orang-orang yang saleh. Atau doa yang lain bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ihfadni bil islami qa'ima wahfadni bil islami qa'ida wahfadni bil islami raqida wa la tusammit bina aduwan hasida. Sering baca doa ini? Alhamdulillah. Yang penting dengar dulu, nanti insyaallah hafal dengan sendirinya.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, sebuah kalimat yang sangat indah yang kita haturkan pada baginda, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan semua karunia yang Allah karuniakan kepada kita, atas semua limpahan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Maka ucapan ini pantas dan layak dan wajib untuk terus kita agung-agungkan di hadapan Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puja dan puji syukur hanya milik Allah Rabbul Alamin. Karena kalau kita senantiasa membaca kalimat-kalimat ini, maka kita akan senantiasa merasa bahagia dalam kehidupan kita. Jangan kemudian kita berpikir, ada orang yang kemudian berpikir, bagaimana nanti nasibku hari kiamat? Kalau aku ditakdirkan menjadi penghuni neraka, berarti kan sia-sia semua amal ibadahku. Kita nggak usah mikir itu. Tugas kita hanya beribadah kepada Allah, kemudian bersyukur dengan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Urusan kita nanti, hak kita, apakah fariqun fil jannah, kita akan ditempatkan di surga, wa fariqun fis sa'ir, atau kita akan ditempatkan di neraka, itu semuanya hak siapa? Hak Allah. Maka kita nggak boleh kemudian menuduh orang ahli neraka, menuduh orang ahli surga. Enggak, urusan itu hanyalah Allah yang faham. Tugas kita hanya apa? Ya'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Kata Nabi, tugasmu hanya beramal, karena Allah akan memudahkan amal-amal ibadah kalian sesuai dengan tujuan Allah menciptakan kalian. Lihat kalimatnya. Amma in kana minas sa'adah. Kalau memang Allah menciptakan kita sebagai calon penghuni surga, fayassarallahu bi'amali ahli sa'adah, maka Allah akan memudahkan hamba ini beraktivitas ubudiyah keseharian, aktivitas-aktivitas ahli surga. Tapi sebaliknya kata Nabi, wa amma in kana min ahli saqa, adapun bagi orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi penghuni neraka, walaupun sudah tahu kebenaran, dia masih mengambil kepada jalan yang tidak benar. Kita ambil satu contoh, ada namanya Abu Jahal, ada namanya Abu Lahab. Sama-sama Abu, sama-sama musuh Allah dan Rasulnya. Bahkan yang paling belakang namanya Abu Jahal, itu dikenal dengan apa? Fir'aunnya zaman itu. Maka ketika sudah dipanggal lehernya sama Abdullah ibnu Mas'ud, pisah antara kepala dengan badan di perang Badar, dibawa kepala ini di depan Rasulullah, maka Nabi sujud syukur, mengucapkan alhamdulillah telah mati Fir'aunnya zaman sekarang. Makanya kalau mungkin, cuma agak jauh memang Pak, kita pengen sebenarnya ke sana. Cara antara Madinah dengan Badar itu kurang lebih 150 km. Di situ makamnya Abu Jahal itu sampai detik ini masih mengeluarkan bau busuk. Padahal sudah ribuan tahun yang tinggal di Badar. Nanti yang mau umroh dari Madinah itu kurang lebih 1500 km. Disitulah ada lembah Badar. Di situ dimakamkan Abu Jahal. Dibiarkan sampai sekarang, memang tidak diurus. Abu Jahal itu dimakamkan, sekarang sudah ditumpuk dengan batu-batu, tapi ketika mendekat ke situ masih ada unsur bau. Tapi para jamaah rahmati Allah, tapi kenapa tidak ada surah Al-Jahal, adanya hanya surah Al-Lahab? Ternyata perbedaannya di sini. Kenapa turun surah Al-Lahab? Karena Al-Lahab, Abu Lahab itu dari awal hati menolak sebuah kebenaran. Yang dibawa Muhammad ini bukan satu kebenaran. Dan kemudian tidak mau meyakini dengan apa yang dibawa oleh Muhammad. Sedangkan Abu Jahal berbeda. Abu Jahal itu hatinya sadar Muhammad dan ajaran yang dibawa oleh Muhammad, kata Abu Jahal, ini benar. Nah, terus apakah ikut agama Muhammad? Jawabannya hanya singkat, apa? Baniku dengan Bani Hashim itu mulai tekan awal itu sepancen saingan, terus saingan, sampai terakhir kalau Bani Hashim itu apa? Tahun ini menyiapkan makanan untuk seluruh para hujjaj, tahun depannya para haji itu
baniku yang menyiapkan makan. Terus begitu, kok ternyata dari Bani Hashim lahir Nabi namanya Muhammad. Terus dari baniku kapan ya? Makanya seandainya Abu Jahal itu masuk Islam, maka seluruh penduduk kota Mekah akan masuk dalam Islam. Makanya Nabi sampai berdoa, pada doanya Nabi, Allahumma a'izzal Islam bi ahada umarain. Ya Allah, a'izzal Islam, berikan izzah, berikan kekuatan Islam ini dengan engkau pilih masuk Islamnya di antara dua Umar. Siapa Umar pertama? Umar bin Khattab. Yang kedua, nama aslinya siapa? Abu Jahal. Kan Umar, dua Umar. Siapa nama aslinya? Nama KTP. Nama KTP-nya siapa? Amr bin Hisham. Umar bin Hisham atau Amr bin Hisham. Makanya kemudian Allah lebih condong memilih kepada Umar bin Khattab. Kenapa kok dua orang ini yang dipilih sama Nabi? Karena dua-duanya ini punya karakter yang sama. Apa? Kalau sudah meyakini sesuatu, mau benar mau salah, maka dia pasti akan pertahankan keyakinan sampai dia mati. Makanya Umar bin Khattab ketika Allah pilih meyakini Islam, maka dipertahankan Islam itu sampai mati. Puncaknya Umar berdoa, Allahumma inni as'aluka syahadatan fi sabilika. Ya Allah, aku mohon kepadamu mati syahid di jalanmu dan matikan aku di negerinya Muhammad. Makanya bapak ibu sering baca doa ini, Allahumma inni as'aluka syahadatan fi sabilika. Hafal? Cukup kajian kita? Masa belum ada yang doa ini? Ini sunnah. Apa kata Nabi? Man sa'alallahu syahadata fi sabili. Man sa'alallahu syahadata man sa'alallahu syahadata bisidqin ballaghallahu syahadah wa in mata ala firashi. Kata Nabi, siapa orang yang berdoa kepada Allah minta mati syahid dengan hati yang ikhlas, benar-benar pengen mati syahid, maka Allah akan mencapaikan dirinya derajat mati syahid walaupun dia mati di atas tempat tidurnya. Ini keutamaannya orang minta mati syahid. Tapi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa amma in kana min ahli saqa. Adapun orang yang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi penghuni neraka, walaupun sudah tahu kebenaran, maka orang ini makin dibikin sibuk oleh Allah dengan apa? Aktivitas ahli neraka, padahal sudah tahu apa? Kebenaran. Sampai nanti hatta yamuta ala amalin min a'mali ahli nar faidkhulaha, sampai nanti dia mati di atas amalan ahli neraka, kemudian dia akan masuk ke dalamnya. Maka kita berlindung kepada Allah lewat majelis-majelis yang kita hadiri di dalamnya. Semoga Allah membimbing kita untuk senantiasa menguatkan iman kita sampai nanti kembali kepada Allah menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Tapi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan lanjutkan kajian kita, kajian kitab Minhajul Muslim. Sebelum kita lanjutkan kitab ini, karena masih nuansa di bulan Syawal dan kita sudah libur 1 bulan insyaallah kurang lebih, maka izinkan kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima puasa kita, semoga Allah menerima puasa kalian, semoga Allah menerima semua aktivitas ubudiyah yang kita lakukan di bulan Ramadan, dan semoga Allah menjadikan kita pribadi-pribadi yang bertakwa. Dan tanda diterimanya sebuah ibadah, kalau kata seorang ulama namanya Hasan Al-Basri, belum mendefinisikan apa ciri diterimanya sebuah ibadah. Min thawabil hasanati al-hasanatu ba'daha. Ini konsepnya. Min thawabil hasanati al-hasanatu ba'daha. Tanda diterimanya satu ubudiyah, tanda diterimanya sebuah kebaikan yang kita lakukan, al-hasanatu ba'daha, maka orang ini akan diberikan kemudahan oleh Allah untuk melakukan ibadah yang sama setelahnya. Ini konsepnya. Jadi tanda diterima puasa bapak dan ibu,
maka Allah akan mudahkan bapak dan ibu berpuasa sunnah-sunnah di luar bulan Ramadan, dimulai dari puasa Syawal. Selesai Syawal ya, alhamdulillah. Walaupun perjuangan Syawal tahun ini agak berat, karena tiap hari undangan halal bihalal. Saya undangan halal bihalal terakhir ini masih Senin itu sih ono halal bihalal. Tapi kalau gak dibela-bela nih, ya Allah, gak puasa. Makanya di antara 5 keutamaan puasa Syawal itu, yang pertama, puasa Syawal itu menyempurnakan puasa yang wajib. Karena semua aktivitas amal ibadah sunnah itu akan menyempurnakan amalan-amalan yang wajib. Yang kedua, apa keutamaan puasa Syawal selain menyempurnakan puasa yang wajib? Puasa Syawal itu adalah tanda diterimanya puasa Ramadan. Tapi para jamaah yang dirahmati Allah, maka nuansa Ramadan, ghirah amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, semoga Allah membimbing kita untuk kita meneruskan amal ibadah ini. Makanya ulama-ulama salaf mengatakan kunu rabbaniyin wa la takunu ramadaniyin. Jadilah kalian hamba-hamba Allah rabbani wa la takunu ramadaniyin, dan jangan sekali-kali kalian menjadi hamba Ramadan. Artinya jangan kita beribadah ketika datang bulan Ramadan, tapi selesai bulan Ramadan selesai pula ibadahnya. Jangan sampai demikian, agar kita menjadi orang-orang yang sukses di dunia, lebih-lebih kemudian kita sukses fil akhirah. Apa puncak kesuksesan fil akhirah? Allah katakan faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa, kata Allah, yang dijauhkan dari api neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, itu adalah puncak dari sebuah kemenangan. Makanya minal aidin wal faizin, artinya orang yang menang, mati husnul khotimah, kemudian kelak masuk surga. Seperti mutunya anak-anak muda. Apa mutunya anak-anak muda? Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga, insyaallah ya, insyaallah. Tapi wangi begitu. Tapi kita bahas masih dari rangkaian lanjutan bab beriman kepada hari akhir. Sudah kita bahas, hari ini kita selesaikan. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang masalah azab dan nikmat kubur. Kita lihat sedikit kenapa kita bahas ini, semoga waktunya cukup. Ini dari hadis yang bersumber dari Aisyah. Qala akhbarana Yunus an Hasan an Aisyah. Ini dari Yunus bin Hasan an Aisyah. Ini Yunus putra dari Hasan. Hasan itu putra dari Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi. Ini bersumber dari Aisyah. Anna dzakaratin nar fabakat. Satu ketika Aisyah ini teringat dengan api neraka, fabakat. Maka kemudian Aisyah menangis. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika melihat Aisyah menangis, maka Nabi berkata, "Ma yubkiki wa ya Aisyah?" Apa alasan yang menjadikan engkau itu menangis? Apa jawabannya? Qalat dzakartun nar fabakaitu. Aku ingat dengan api neraka, karena aku takut maka aku tangisi api neraka itu. Makanya suatu ketika Nabi ditanya, "Man najatu ya Rasulullah?" Siapakah orang yang sukses itu? Siapakah orang-orang yang beruntung itu ya Rasul? Kata Nabi, orang yang sukses dan orang beruntung itu 3 hal kalau sudah dilakukan oleh orang. Pertama, amsik alaika lisana. Kalau engkau ingin beruntung itu 1, amsik alaika lisana. Jaga lisanmu. Yang kedua, apa yang kedua? Wawassi' baitak. Luaskan rumahmu. Makanya yang kecil-kecil dilebarkan. Rusat kecil tanahnya, naikkan. Ingin 5 tingkat ke atas.
Insyaallah ya. Tapi maksudnya bukan luaskan rumah, bukan fisik rumahnya, tapi fungsi dari keberadaan rumah itu diluaskan. Di dalamnya menjadi madrasatul ula. Rumah itu menjadi madrasah pertama karena di dalam rumah kita punya seorang istri atau dua orang istri yang akan mendidik anak-anak menjadi anak yang soleh. Maka disebut dengan madrasatul ula. Kemudian keberadaan rumah juga bisa dipakai untuk media kita beribadah kepada Allah, karena Nabi mengatakan sallu fi buyutikum, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Berarti sunnah itu salat di rumah. Illa al-maktubat, kecuali salat-salat yang wajib. Berarti di luar yang wajib sunnahnya di rumah. Bahkan salat qabliyah, salat qabliyah itu yang paling afdal itu di rumah. Waktu qabliyah maghrib sama qabliyah isya, bagi yang memang mau pulang. Tapi kalau nggak pulang tetap di masjid. Kemudian yang ketiga apa kata Nabi? Wabki ala khati'atik, man najatu ya Rasul. Siapakah orang-orang yang sukses itu? Siapa orang yang beruntung ya Rasul? Pertama, amsik alaika lisanak, jaga lisan. Yang kedua, luaskan rumahmu. Yang ketiga, wabki ala khati'atik, teruslah sering-sering menangis karena dosa. Ini Aisyah ngajari kita, ingat dengan api neraka, khawatir takut dosanya kemudian lebih berat, ditakutkan nanti menghantarkan ke neraka. Maka Aisyah kemudian sering menangis karena tetesan air mata yang menitis karena takut kepada Allah. Tetesan-tetesan ini akan mampu untuk mematikan atau memadamkan api neraka. Makanya di antara 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan Allah ketika manusia berada di padang mahsyar yang ini, wa rajulun dzakarallahu khaliyan fafadat 'ainah. Di antara orang-orang yang akan mendapatkan naungan Allah yang tidak ada naungan, kata Nabi, sawa'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 kelompok manusia yang akan mendapatkan naungan di padang mahsyar, yang tidak ada naungan kecuali naungan yang Allah izinkan untuk mendapatkan naungan itu. Siapakah itu? Pertama, al-imam al-adil, pemimpin yang adil. Makanya yang jadi RT, jadilah RT yang adil. Bu RT, jadilah Bu RT yang adil. Jangan hanya bijaksana, tapi perlu juga bijak sini. Yang kedua, syabun nasya fi ibadati rabbih, pemuda yang senantiasa tumbuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari kecil ini sudah dibawa ke masjid. Dari kecil sudah dididik untuk terus beribadah, masuk kelompok ini. Jangan petua baru mau ibadah. Kan yang terjadi selama ini apa? Nunggu pensiun baru benar-benar ibadah. Lek saya belum pensiun, sibuk. Padahal makanya kelompok yang kedua ini anak-anak muda yang sudah diajari, dididik, senantiasa tumbuh beribadah kepada Allah, masuk kelompok yang ini. Kalau kita selama ini sudah masuk petua baru mau ibadah, jangan. Mana pemuda? Berapa umur pemuda? Dikatakan pemuda sampai umur 40. Jadi umur 40 itu disebut dengan pemuda, mentok di 40. 41 itu sudah petua. Jadi kalau masih ada yang umur 39, kok itu tua? Enggak, muda. Masih muda. Apa contohnya pemuda itu? Makanya dalam Islam, di Al-Quran itu enggak ada istilahnya apa namanya remaja. Habis remaja ya kan puber, habis puber remaja, habis remaja dewasa. Dalam Islam itu hanya adanya pemuda. Baik. Kemudian warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Ini para laki-laki nih. Jadikan salat kita sebagai media pelindung kita kelak dari panasnya matahari ketika berada di padang mahsyar. Laki-laki yang hatinya senantiasa bergantung di masjid. Artinya laki-laki yang terus menjaga waktu sholatnya.
yang ditunggu hanya datangnya salat ini, insyaallah masuk di sini. Kemudian yang ketiga, yang keempat, wa rajulan tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang bertemu karena Allah, bersaudara karena Allah, berpisah juga karena Allah. Ini berat, saudara itu berat, sahabat itu berat. Apa syaratnya menjadi sahabat? Pengen jadi sahabat? Syaratnya kata Abu Hurairah, syarat untuk jadi sahabat, maluka mali, hartamu adalah hartaku, wa mali maluka, hartaku adalah hartamu. Ini syarat bersahabat. Siap? Siap Pak? Mas Yusuf siap? Kalau siap nanti kan saya bebas pakai mobilnya, kemana bebas. Loh Ustaz mau dipakai, loh kan juga mobil saya. Ternyata berat. Maka ada sahabat yang minta pada Abu Hurairah, oh ya Abu Hurairah, jadikan aku sahabatmu. Ketika ditunjukkan syarat ini, mundur. Berat ternyata. Kita selama ini masih apa? Bersaudara. Belum levelnya ke bersahabat. Baik, kemudian yang ke-5, warajulan, ini para bapak nih, perhatikan. Warajulun taladaw imra'atun dzata mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Bapak yang kemudian mungkin kerja di kantor, punya atasan seorang wanita, ingat, dzatu mansibin, perempuan yang punya jabatan wa jamal dan cantik. Kemudian dia berkata, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Maka orang yang diajak berzina oleh seorang wanita, ingat wanitanya apa? Punya jabatan. Nah, diajak berzina sama orang gak pengaruh, enggak, aku takut kepada Allah, gak masuk di sini. Yang masuk itu kalau mohon maaf seperti Nabi Yusuf itu, hidup di bawah naungan seorang raja. Raja punya istri. Ini berarti kan Nabi Yusuf apanya nih? Budak, apa jari? Majikan. Tapi ketika Nabi Yusuf dipaksa bermaksiat sambil berkata inna khafullah, inilah yang akan mendapatkan naungan. Kenapa kok laki-laki? Karena kalau laki kena perempuan itu sudah banyak yang, bahkan ada kisah, nanti dibuka kisah ini di dalam kitab Rihlatun ila Daril Akhirah, tanda-tanda sul khotimah itu di Mesir. Ada seorang anak muda yang tugasnya di muadzin, tukang adzan, muadzin. Karena zaman dulu belum pakai mic seperti ini, maka setiap kali mau adzan itu harus naik ke lantai 2. Artinya naik ke ketinggian di masjid itu agar suaranya ketika dikumandangkan adzan itu lantang bisa didengar oleh masyarakat sekitar masjid. Kalau sekarang kan enak, orangnya di dalam suaranya yang banter. Tapi kalau zaman dulu itu harus ke atas. Muadzin seorang anak muda ini ketika sudah naik di atas, tiba-tiba sebelum mengumandangkan adzan, mata seorang anak muda tertuju ke bawah. Di bawah keluar seorang wanita yang sangat cantik dari dalam rumahnya, yang memang rumahnya itu dekat masjid. Rambutnya pirang, pipinya kemerah-merahan, bibirnya hijau, apa bibirnya? Ranum, terserah sudah. Artinya apa? Puncak cantik versi orang laki-laki ini. Gak jadi adzan, Mbak. Turun ini ngejar si perempuan. Mbak, mau gak jadi istri saya? Kaget kan? Gak pernah kenal, orang-orang ngejak nikah. Tapi dia sadar ngomong gini, mohon maaf ya, aku dengan kamu itu beda keyakinan, maka bapakku pasti tidak akan mau untuk menikahkan denganmu. Apa kata laki-laki? Terus bagaimana caranya agar aku bisa menjadi suamimu? Kata dia, tinggalkan agamamu, ngikutlah agama aku dan agama bapakku. Apa agamamu? Nasrani. Seketika itu dia tanya, terus gimana caranya agar aku bisa menjadi Nasrani? Engkau hanya tinggal murtad, dibaptis. Siapa yang bisa membaptis? Bapakku juga bisa. Seketika itu kena dibaptis, nikah. Selesai nikah, belum malam pertama dia naik lagi ke atas, mau adzan.
Tiba-tiba kemudian dia terjatuh dan mati dalam kondisi kafir. Belum menikmati indahnya malam pertama dengan wanita yang dicintai, tapi dia sudah mati dalam kondisi yang kafir. Makanya penting di sini laki-laki itu fitnah terbesarnya adalah wanita. Kemudian waradulun tasaddaqa akhfa hatta la na'lamu shimalu ma yanfiqu yaminu. Ini yang penting-penting juga nih. Orang yang sedekah kemudian dia sembunyi-sembunyi dalam sedekahnya. Gak ada yang tahu. Jangan seperti zaman sekarang, bawa nasi bungkus, 1 bungkus, Pak, foto dulu ya, foto. Jangan. Kasihan yang menerima. Jangan kemudian sedekah kita itu hilang nilainya dengan cara apa? Kita 2 hal, menyakiti hati si penerima dan menyebut-nyebut apa yang sudah kita sedekahkan. Dan yang terakhir yang mirip dengan pembahasan kita, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainah. Orang yang sukses kata Nabi adalah orang yang senantiasa menangisi dengan dosa-dosanya. Salah satunya ini, rajulun dzakarallahu khaliya, orang yang ingat kepada Allah khaliya atau khaliya, sendiri. Fafadat 'ainah, tapi kemudian jatuh air matanya. Maka para jamaah rahmati Allah, Aisyah ini ketika menangis ingat dengan 3 hal. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, fahal tadhkurun ahlikum yaumal qiyamah? Apakah engkau ingat dengan keluargamu kelak pada hari kiamat ya Rasul? Jawaban Nabi, ini sifatnya umum. Artinya sifatnya jawaban Nabi bukan aku saja, tapi semua manusia itu akan melupakan keluarga-keluarganya di 3 kondisi. Mana 3 kondisi? Amma fi thalathati mawatina fala yadhkuru ahadun ahada. 3 posisi Aisyah, suami istri tidak akan pernah ingat. Anak tidak akan mencari ibunya, ibu tidak akan mencari anaknya, saudara lari dari saudaranya. Apa kata Allah? Fa idza ja'atis sakhah. Terus yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Hari itu semua orang disibukkan dengan urusannya masing-masing. Bahkan yang lebih bahaya apa? Al-akhillah ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Hari itu tidak ada teman yang abadi. Kalau di dunia kita berteman wajar, tapi ingat bisa jadi teman itu yang akan menjerumuskan kita masuk ke dalam neraka. Makanya sampai Rasulullah mengatakan, man kanat lahu madlamatun li akhi, barang siapa kata Nabi yang pernah menggolimi saudaranya, yang pernah merasani saudaranya, yang pernah menjatuhkan harkat martabat saudaranya, yang pernah mengambil hak saudaranya, yang pernah beli gorengan makan 5 bilang 3, yang ketawa pernah ya. Masih SMP di kantin makan 5, entek piro? 3 Bu. Berarti yang 2 zalim. Ingat, apalagi terkait dengan masalah makanan, yang pernah sejak masih SD pernah mencuri mangga, pernah mencuri semangka, apalagi kalau orang timur apa? Pernah mencuri singkong, pernah mencuri kelapa, pernah mencuri apapun, semua yang berupa makanan itu masuk kategori madlamah, kezaliman. Apa perintahnya dari Nabi? Faliyatahallalhu minhu al-yawm. Selesaikan kezaliman terkait dengan manusia hari ini. Artinya selama kita masih hidup. Maka diingat-ingat Pak. Ya Allah, masih SMP dulu aku makan gorengan 5 ngomong telu. Berapa kali? Diingat. Mungkin per hari Ustaz. Kalikan selama SMP. Berapa hari SMP? 1 tahun 365 kali
3 contoh gitu. Maka tinggal kalikan kali 2 gorengannya. Kalau gorengan hari itu tak berapa zaman itu? 50 ya. Tinggal kalikan 50 kali berapa hari kali 2 kali gorengan itu. Masukkan uangnya ke dalam kotak. Bismillah ya Allah, ini atas nama beliau. Ini cara untuk menggugurkan semua hablum minan nas yang pernah kita lakukan yang sudah kita nggak berinteraksi lagi. Lebih-lebih orang yang jualan sudah meninggal. Yang pernah nyuri mangga, dihitung berapa dulu mangga yang tak curi, berapa kilo ya? Lo enggak Ustaz, mik 1. Ya 1 kan sekali ngambil. Berapa kali? Kalikan. Berapa harga mangga? 15.000. Kalkulasi mungkin 5 kilo. Kalikan 15.000, masukkan ke dalam kotak atas nama orang yang pernah kita zalimi. Kenapa? Karena ini loh. Al-akhirlah, teman dekat, kekasih, anak, istri, suami, bisa jadi nanti dibagi sebagian dengan sebagian yang lain, gak semua ya, sebagian bisa menjerumuskan kita masuk ke dalam neraka. Maka berat urusannya ini. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala nanti menyelamatkan kita dari tuduhan-tuduhan orang-orang yang berinteraksi dengan kita selama di dunia. Tapi para jamaah dirahmati Allah, jadi Aisyah mengatakan kapan kita akan terbebas? Manusia tidak akan ingat dengan orang lain. Pertama apa? Indal mizan, ketika di timbangan. Yang kedua, ketika diberikan catatan aman. Yang ketiga, ketika di sirat. 3, di mizan. Jadi kalau bapak ibu sedang di mizan, ini bapak ibu nggak akan mencari mana suamiku, enggak. Tapi ketika nanti hatta ya'lama ayyakhifa mizanu wa yaqal, sampai nanti dia tahu apakah amalan timbanganku ini lebih berat ataupun lebih ringan. Kalau sudah tahu lebih berat amal pahalanya, selesai ditimbang dia akan mencari mana istriku ya. Dicari istrinya. Tapi kalau pas posisi di atas mizan, dia nggak akan pernah ingat dengan orang lain. Yang kedua, kapan tidak lagi ingat? Ketika catatan amal masih di langit. Jadi catatan amal itu nanti bukan diberikan sebagaimana kita memberikan haknya pada orang, bukan seperti guru ngasih kepada murid nih buku bunda, tapi catatan itu nanti akan turun. Dan catatan itu akan ada 3 posisi. Ada yang dari sebelah kanan jatuhnya, ada yang di sebelah kiri, bahkan ada di belakang. Nah, habis ini kita bahas. Yang terakhir kemudian apa? As-sirat, ketika sedang berada di sirat. Kita bahas ini mizan, insyaallah akurat. Mizan tidak akan pernah ada lagi yang dikurangi. Apa yang ditimbang? Pertama, amal. Yang kedua, fisik pelaku amal. Yang ketiga, buku catatan amal. Jadi kalau ditanya apa nanti yang ditimbang? Amalnya, fisiknya, atau catatannya. Yang ditimbang nanti apa Pak? Nggih, amalnya, atau catatan bukunya, atau fisiknya. Oh, wis dibel. Apa ditimbang? Fisik ditimbang juga? Catatan amal ditimbang? Nah, berarti amal. Alhamdulillah. Kok tahu Bu? Ini kalau ditanya apa yang ditimbang, ulama itu membagi 3, tapi nanti include semuanya di dalam. Pertama, yang akan ditimbang kelak pada hari kiamat adalah amalnya. Ini pendapat pertama. Apa contohnya? Kalimatan, 2 kalimat kata Nabi. Habibatan ila Rahman. 2 kalimat ini kalau kita ulang-ulang akan mendapatkan habib, cinta dari Allah. Khafifatan 'alal lisan. Kalimat ini ringan di lisan, thaqilatan fil mizan, berat di timbangan. Apa kalimat itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. 2 kalimat ini, subhanallah, 2 kalimat ini keutamanya banyak. Ini mudah diucapkan, berat nanti di timbangan, kemudian mendapatkan cinta Allah.
Bahkan di hadis, "Ma min syai'in yudha'u fil mizan athqalu min husnil khuluq." Tidak ada yang lebih berat ketika diletakkan di timbangan kecuali husnul khuluq, punya akhlak yang baik. Pendapat yang kedua, yang akan ditimbang itu bukan amalnya, tapi apa? Fisik. Makanya bersyukur yang punya fisik kamu bersyukur. Yang kurus-kurus, yang kurus-kurus ini kok ya ditimbang ya apa ya. Maka apa kata Allah? Apa dia Al-Quran dikatakan? Fa amma man thaqulat mawazinu. Barang siapa yang berat timbangannya, makanya bersyukur yang kamu. Tapi di hadis syarat untuk menjadi wanita yang solihah ini, syarat menjadi wanita solihah itu harus langsing. Ini syarat. Apa tandanya Aisyah itu istri solihah? Berapa fisik beratnya Aisyah? 50 sampai dengan 55. Ada yang lebih, Bu? Kurangi. Jadi apa tandanya? Antara Aisyah itu kan ikut perang, dan ini kita bahas sedikit sampai turun surah An-Nur itu ayat 11 sampai ayat yang ke-22. Ketika Aisyah ikut perang, Aisyah masuk ke dalam tandu, ternyata Pak, di tandunya itu Aisyah keluar tanpa sepengetahuan. Ternyata tandu itu diangkat, antara ada orang sama gak ada orangnya sama. Berarti syarat untuk menjadi wanita solehah harus dosa. Gimana yang berat? Alhamdulillah yang berat. Maka fa'amma man thaqulat mawazinu. Ini contoh ya, kenapa kok fisiknya yang ditimbang. Ini kisah yang menimpa kepada Abdullah ibnu Mas'ud. Suatu ketika ini Ibnu Mas'ud itu ini kita lihat kisahnya. Rasulullah itu pernah melihat para sahabat itu ketawa. Sesama sahabat sering tertawa. Kemudian Nabi datang kepada sahabat yang tertawa, ditanya, apa yang sedang kau tertawakan? Apa kata sahabat? Ya Rasul, itu loh Abdullah ibnu Mas'ud. Itu Abdullah ibnu Mas'ud pernah ngambil ranting dahan itu, agak naik. Maka kemudian ada angin yang berhembus, maka jubahnya itu tertiup angin, betisnya Abdullah ibnu Mas'ud itu terlihat. Diketawain karena betisnya kecil. Kemudian Rasulullah mendekat. Kenapa? Apa yang kau tertawakan itu ya Rasul? Dua betisnya Abdullah ibnu Mas'ud itu kecil ya Rasul, kurus. Apa kata beliau? Walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di tangannya, lahuma, dua betis itu, athqalu fil mizan min Uhud, dua betis itu di timbangannya itu jauh lebih berat daripada gunung Uhud. Itu masih kecil, bagaimana yang punya betis besar? Tapi bukan urusan betisnya, tapi urusan apa? Kualitas iman orang yang punya betis itu. Yang ketiga, apa yang timbang yang ketiga ini, yang ditimbang pada hari kiamat kala adalah buku catatan amalnya, bukan fisiknya, bukan amalnya, tapi apanya? Bukunya. Ini pendapat yang ketiga. Apa? Yusaqu bi rajulin min ummati yaumal qiyamah ala rusul khalaiq fayunsharu lahu 99 sijjilan kullu sijjilin maddal basar. Ada seorang, kata Nabi, seorang laki-laki yang didatangkan kelak pada hari kiamat. Kemudian orang ini apa? Ala rusul khalaiq. Orang ini yang punya jabatan mentereng di dunia. Dihadapkan. Setelah itu kemudian apa? Dihamparkan kepadanya ada 99 catatan. Kullu sijilin, setiap satu catatan maddal basar, sejauh mata memandang. Ada orang yang didatangkan di hadapan Allah. Orang ini punya dosa 99 dosa. Satu dosa itu catatannya sejauh mata memandang. Contoh dosa apa? Contoh dosa durhaka seorang anak pada orang tua, ini masih satu
dosa. Tapi catatan kita durhaka pada orang tua itu sejauh mata Anda. Pernah suara kita lebih tinggi dari orang tua, pernah kita mungkin membentak orang tua. Ini catatan sejauh mata memandang. Dihadapkan kemudian oleh Allah, dikatakan tsumma yuqalu Allah azza wa jalla, Allah berfirman, hal tunkaru min hadza. Ini kalimat Allah. Catatan itu diberikan pada orang, kemudian dihamparkan, baca. Setelah dibaca dari 99 dosa, satu dosa itu sejauh mata memandang catatannya, ditanya, adakah dari catatan ini yang engkau ingkari? Ini sifat adilnya Allah. Jadi suruh baca dulu, setelah itu mungkin, ya Allah, ini hari Rabu, tanggal 15 Mei, saya nggak melakukan ini. Mungkin malaikat yang salah. Makanya Allah sampai detail itu, lihat kalimatnya, hal tunkaru man hadza, hal tunkaru min hadza, apakah ada yang kamu ingkari dari catatan ini? Malaikat dipanggil, benar malaikat, hari Rabu 15 Mei 2022 engkau mencatat ini tapi dia nggak melakukan. Enggak ya Rabb, dia melakukan. Kita nggak sembelani nanti. Lo nggak maksud saya begini ya Allah. Ya sudah, catatan itu ada dan lengkap. Makanya kenapa di malam Lailatul Qadar kita diminta membaca doa Allahumma innaka afuwun, bukan ghafur. Kenapa? Karena afuwun itu selain menghilangkan dosa-dosa plus juga menghapus apa? Catatannya. Beda kalau ghafur. Kalau ghafur hanya diampuni dosanya, sedangkan catatan-catatan keburukan itu masih tercantum di dalam kitab itu. Kemudian apa? Fayaqul la ya Rabb, enggak ya Rabb, tidak ada yang aku ingkari, semua yang tertulis ini semuanya yang pernah aku lakukan. Fayaqul adzalamatka, apakah engkau merasa terdolimi dengan catatan ini? Apa kemudian? Katabati al-hafidul quma ala udrun alaka hasanatun. Tidak ya Rabb, semua tidak ada yang terdolimi. Ditanya lagi oleh Allah, terakhir apa kata Allah? Adakah kebaikan lagi yang kau lakukan selain ini? Apa jawabannya? La, tidak. Fayaqul bala, kata Allah, tentu ada kebaikan yang masih belum ditampakkan di sini. Orangnya bingung, kebaikan apa lagi ya Rabb? Maka apa kata Allah? Innalaka indana hasanat, sesungguhnya engkau itu punya kebaikan-kebaikan di sisi kami, kata Allah. Wa innahu la dzulmu alaik, dan hari ini aku tidak akan pernah mendolimi dirimu. Lihat Pak, fatukhraju lahu bitaqatun, maka dikeluarkan satu kartu sakti. Ini hadisnya. Jadi di hadapan Allah nanti ada kartu sakti. Di Indonesia kan banyak kartu saktinya. Ini hanya satu saja cukup, sudah berfungsi untuk seluruh apa? Berfungsi untuk seluruh aktivitas yang kita lakukan. Apa kartu itu? Fiha, di kartu itu bertuliskan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini kartunya bertuliskan itu, bukan kartu Indonesia sehat, bukan Indonesia pintar, bukan sembako murah, bukan itu. Tapi kartu itu berat, nanti bertuliskan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu Rasulullah. Apa kata Allah? Lihat kalimatnya. Ya Rabbi ma hadzal bitaqah. Kata orang ini ketika dikeluarkan kartu sakti kecil ini kartu apa ya Rabb? Ma hadis jilat, kalau dibandingkan dengan apa? Dosa-dosaku. Kartu ini kecil, dosa-dosa saya 99 dosa, catatan dosa sejauh mata memandang. Ini gak imbang ya Rabb. Maka apa kata Allah? Innaka la tudlam, sesungguhnya engkau tidak akan pernah dizalimi. Fatudau as-sijilatu fi kaffatin wal bitaqatu fi kaffatin, kemudian diletakkan keburukan-keburukannya, catatan keburukan itu di neraca timbangan, kemudian bitaqah diletakkan di neraca timbangan yang baik. Fatashatit sijilat wa taqalat al bitaqah, kemudian sijilat menjadi ringan dan bitaqah menjadi berat. Makanya hati-hati jangan sampai batal syahadat kita. Ada 10 pembatal syahadat, nanti pada kesempatan yang kita akan singgung itu. Insyaallah semuanya tercatat, dan bagaimana cara ini insyaallah
masih satu pertemuan lagi kita bahas ini sebelum kita bahas masalah nikmat dan adab kubur. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.